kita tidak tahu. Pada akhirnya maka kita tercurilah sholat kita itu. Maka diantaranya kita ini selalu atau kita melakukan terutama sholat fardu itu dengan cara kita azan. Kemudian yang kedua, azan ini kalau dilakukan seperti di masjid gitu kan, tepat pada waktu sholat itu azan juga untuk menunjukkan datangnya waktu sholat. Sekaligus nanti azan juga yang dikomandangkan itu dengan waktu sholat itu menunjukkan waktu puasa. Hati-hati kalau azan di sini ya. Kalau azannya azan subuh maka itu berarti awal daripada puasa. Azan itu tidak hanya berkenaan dengan sholat, tapi berkenaan juga dengan puasa. Yang kedua azannya azan maghrib. Berarti azan maghrib itu adalah menunjukkan waktunya maghrib, berarti saatnya berakhir puasa, berbuka namanya. Ulangi lagi, berarti ini azan fungsinya bukan hanya untuk menentukan waktu sholat, tapi azan juga berkenaan dan berkaitan dengan puasa. Ketika azan ini adalah ketiga sekarang, azan ini adalah untuk melaksanakan sholat fardu. Nah, sehingga kalaupun ini kita mau melaksanakan sholat fardu di luar waktunya, sholat fardu di luar waktunya, misalkan sekarang nih kita nih, ini bapak-bapak mau sholat fardu nih ya, nah itu tetap kesunahan azan itu tetap berlaku. Paham belum? Jadi walaupun ini udah lewat kan, subuh udah lewat, kita mau melaksanakan sholat fardu, tetap kita ini disunahkan saja kita melaksanakan azan. Kalau tidak azan ya minimal qomat. Kemudian ada fungsi lain azan selain itu. Di antaranya azan itu adalah untuk kita melaksanakan sunnah ittiba kepada Nabi. Itu misalkan bayi yang baru dilahirkan kita azankan di sebelah kanannya, kemudian kita qomatkan di sebelah kirinya. Di antara tujuan yang Nabi sebutkan lam yadurruhu ummu sibyan. Tujuannya untuk menyelamatkan daripada ummu sibyan, setan jin yang suka mengganggu anak, kuntilanak. Nah itu diselamatkan. Jadi diantara itu titiknya adalah azan itu bisa mengusir setan. Azan bisa melindungi diri daripada setan. Makanya di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i, terutama misalkan di dalam kitab Fathul Mu'in misalkan ya, itu disebutkan bahwa azan ini sunnah baik dilakukan. Kalau misalkan ada orang yang kesetanan. Kesetanan itu satu kesurupan. Bapak-bapak kalau ada yang tahu atau ada yang yakinlah bahwa orang kesurupan itu kesetanan. Ya. Ada yang nggak yakin itu kesetanan. Kemudian kita kalau memang mau, diantaranya itu dengan cara kita membacakan azan atau mengazankan dia. Nanti ada ruqyah yang berikutnya. Itu nanti kita ada ruqyah, ada manzil, ada ruqyah syariah dan lain sebagainya. Itu lebih jauh lagi. Yang kedua adalah kesetanan juga termasuknya ini. Karena ada al-ghadab itu minasyetan, marah. Jadi kalau kita menghadapi orang marah coba azanin. Istri kita marah-marah coba bapak azan coba. Sama azan. Kalau suaminya marah ya istrinya boleh azan. Boleh azan. Nah ibu-ibu, untuk ibu-ibu, jika ibu-ibu itu berjamaah hanya ada ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak, itu tidak masalah kalau untuk azan. Melaksanakan azan ya. Tapi yang dituntut oleh fikih itu adalah qomat, cukup. Ibu-ibu dengan melaksanakan qomat saja sudah cukup. Kalau dia akan melaksanakan berjamaah dengan kelompok ibu-ibunya tidak ada laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki yang qomat itu laki-laki aja. Baik. Kemudian azan ini bagi kita dalam melaksanakan sholat itu akan menjadi batasan-batasan. Satu ya batasan antara azan dan qomat itu ada sholat. Bainal azanaini sholat. Sehingga ini azan ini bisa menciptakan
suasana, keadaan dan waktu sholat. Contoh, misalkan kita sekarang ini kan sholat tahajud nih, kita sholat tahajud. Tentunya kan kita belum bisa tuh melaksanakan sholat fajar, sholat subuh belum ada. Nah itu yang adanya itu adalah dengan azan, maka kita boleh melaksanakan sholat yang namanya sholat qobliyah, misalkan qobliyah. Nah di antara azan dan qomat itu ada azan, sehingga sebenarnya tidak ada lagi istilah tidak ada qobliyah, seperti ada istilah tidak ada qobliyah maghrib. Kalaupun kita misal nih menyatakan tidak ada qobliyah maghrib, misal cukup kita dengan berdalil antara azan dan qomat ada sholat. Paham belum? Kita maghrib nih, ada nggak azan maghrib? Ada qomat nggak? Ada. Itu namanya disebut azanain. Nah di antara dua azan itu ada sholat. Sholat apa namanya? Sholat bainal azanain. Kita cukup segitu. Kalau kita tidak mau qobliyah gitu ya. Kemudian yang kedua, di antara azan dan qomat itu ada doa yang tidak tertolak kata Nabi. Bainal azanain itu ada dakwah la turat. Dakwah atau doa yang tak tertolak. Nah sehingga ada amalan, misalkan amalan yang bisa diamalkan oleh masyayikh kita itu adalah amalan Ummu Rafi namanya. Ini sudah habis sering dihitungkan. Ummu Rafi antara maghrib dan isya, ibu-ibu tolong diamalkan. Ini pertanyaan ibu-ibu masalahnya nih. Nanya kepada Nabi ini amalan yang kalau diucapkan hanya sedikit saja, amalan yang sedikit saja tapi pahalanya besar sekali, menyebabkan kita dapat pahala banyak dan besar. Yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya, kita dapat ampunan, diampuni dosa-dosa kita, yaitu antara azan dan qomat baca subhanallah 10, la ilaha illallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, kemudian astagfirullah 10. Tolong ini diamalkan. Kalau kita dalam fikih ibadah yang dikarang oleh Habib Smith itu, kita di situ juga dianjurkan ya kita membaca ayat kursi. Katanya ini wasiat daripada Nabi Khidir kepada umat Nabi kita ini, agar kita terlindung dalam masalah sholat ini terutama. Karena di situ ada doa yang tidak tertolak, maka doa yang dipilihnya itu adalah Robbik pilih wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, itu azan. Nanti bagaimana kriterianya muazin? Ya, muazin ini yang paling pokok itu satu adalah kalau dari segi itunya kemampuannya anda saut. Yang kedua adalah ahsanus saut, suaranya keras. Kemudian yang kedua suaranya bagus. Nah baru nanti setelah itu pelafalannya dalam azan itu yang agak beda dengan amaliyah kita Imam Syafi'i ini yang ini jarang diamalkan ini juga nih ya. Itu namanya ada tarji namanya. Tarji ini sebelum kita melaksanakan atau mengucapkan, ini yang muazin nih. Ya, sebelum kita mengatakan misalkan asyhadu alla ilaha illallah gitu ya, kita syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita mengumandangkan. Itu namanya tarji. Nah, kemudian kita nanti akan ada antara muazin dengan azan, dengan kita sebagai pendengar. Nah, kita ini sebagai pendengarnya, dengan adanya azan itu kita punya kesempatan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kata Nabi, kalau ada orang azan kemudian kita melaksanakan, mendengarkan dan mengucapkan mislama yaqulul muadzin, seperti apa yang dikatakan oleh muadzin, dakhulal jannah, masya Allah, masuk surga itu kita. Masuk surga. Dan ini masya Allah kesempatan luar biasa ya. Allahu Akbar, kita bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini surahnya 2. Jangan begini, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar dipisah. Itu bid'ah itu. Makruh ya. Harusnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jawabannya kita jangan sekali.
Bapak ibu-ibu, Allahu Akbar, kita jawabnya apa? Allahu Akbar. 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini kalau memang kita mau nambahin boleh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dalam fikih ibadah. Itu kita baca misalkan marhaba bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita meniupkan ini, kemudian kita dikematain gini. Gitu. Itu amalannya Hadramiyah itu. Bagus sekali itu kalau kita amalkan. Nah, kemudian hayya 'alas shalah kita bilang la haula wala quwata illa billah. Tapi ada lagi kita bilang hayya 'alas shalah. Jadi la haula wala quwata illa billah hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah juga sama. La haula wala quwata illa billah. Allahumma ij'alna muflihin. Kemudian as-salatu khairum minan naum, kita bilang shadaqta wa bararta wa bil haqqi nataqta wa ana adzalika minasyahidin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum. Panjang itunya ya. Kita kalau mau memperbaiki kemudian sesuai dengan petunjuk mazhab Imam Syafi'i, ya kita lakukan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah setelah itu kita berdoa. Doanya adalah kita yang banyak sebetulnya doa yang disuruh oleh Rasul itu adalah ketika habis azan itu adalah sholli alayya. Satu, kita bersolawat kepada Nabi. Itu. Kemudian wasalil wasilah, kita memintanya wasilah. Itu 2. Jadi sholawat itu bukan di awal apa namanya, bukan di awal azan ya, di akhir setelahnya. Jadi kalau kita kan biasanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian azan. Nah, kalau di dalam hadisnya yang disuruh oleh Rasul itu adalah setelah azan. Setelah azan itu yang sabda Nabi yang menyatakan sampai siapa yang melaksanakan sholawat di setelah azan itu 1 kali, Allah akan bersolawatnya 10 kali. Mintakan oleh kalian itu wasilah, karena wasilah itu satu kedudukan di akhirat nanti yang hanya satu-satunya, dan aku harapkan akulah yang dia akan menduduki wasilah itu. Maka siapa orang yang memintakan wasilah terutama setelah azan, kata Nabi, wajabat lahu syafaati, maka ia pasti akan mendapatkan syafaat. Baik, muazin itu sebaiknya lah itu yang qomat. Sehingga kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba qomat tanpa izin kepada muazin, tanpa izin daripada imam, itu namanya pencuri. Lis namanya disebutnya, itu pencuri. Hati-hati. Tapi gitu kan, ini muazin ini nantinya itu kalah oleh ketentuan imam. Jadi kalau imam nanti nyuruh, imamnya menyuruh walaupun bukan kepada muazin, maka tetap yang bisa dilaksanakan itu adalah imam. Nah, ini kira-kira apa namanya qomatnya. Jadi ada muazin, kemudian ada mukim, ada qomat. Udah, yang kedua adalah qomat. Nah, setelah kita nanti qomat itu baru ada persiapannya. Kalau persiapan di luar sholatnya, di sini yustahabu lirajul ayusolliya bisaubaini komisin waridain. Kemudian yang berikutnya au izarin wasirwalin, fa ini tasara ala sa'il aurah jaza. Kita periksa, ini kan kita persiapan sholatnya itu dengan pakaian yang bagus menurut ini mazhab Syafi'i Pak ya. Itu kita pakaiannya itu pakaian yang ada bawahan dan atasan. Jadi ini kayak kita gini, ada kepakai kain. Kalau di zaman Nabi kan memang belum ada banyak variasi dalam pakaian ya. Itu pakaian atasan bawahan itu kayak pakaian ihram tuh Pak. Ya, kayak pakaian ihram maksudnya. Bawahnya disebut kain Pak. Disebut kain. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita pakaian yang tanpa jahit itu ditutupin begini. Nah, kalau tawaf baru begini. Ininya dibuka ya. Tapi kalau dalam sholat kita ini kayak begini. Nah, ini bisa namanya rida, bisa namanya itu imamah, bisa apa saja ini ya namanya, bisa burdah namanya, bisa rida namanya ya.
Nah, bisa gamis bisa. Nah kalau misalkan ininya kosong, hanya kain kita kain aja, maka ini harus ditutup. Nah ketika misalkan kita ini ada pakaiannya, maka ini bisa disimpan di kanan, bisa disimpan di kiri, bisa juga di sini. Nah gini, gini bisa. Yang tidak boleh adalah gini. Tidak boleh kalau gini ya. Ini kita pakai. Kemudian yang kedua adalah menggunakan gamis. Nah, kalau gamis kayak gini nih, kayak gamis ini, maka pasangannya di sininya adalah sirwal. Jadi harus ada nih dalam. Nah, kayak gitu ya betul, Bang. Gitu, Bang. Kayak gini ya. Atau ada dalamannya lah. Ya, jangan sampai nggak pakai celana. Gitu kan. Nah, nanti gamisnya bolong gitu, ke sininya bolong. Bang misal pakai celana nggak? Kayak ya. Ini langkah persiapan dulu nih. Ini sunnah kita ini kan ya. Kemudian kita misalkan siapkan lagi kalau untuk pakaian nih, minyak tuh kita siapkan minyak. Ternyata minyak saja ini, ulangi lagi kan tadi azan untuk mengusir setan juga. Ternyata minyak juga ya, minyak terutama misalkan ada kasturi misalkan ya, atau apa saja, itu juga bisa untuk mengusir setan. Kita banyaklah Abi punya pengalaman lah, kalau misalkan ada orang kesurupan itu dikasih minyak itu ternyata banyak yang ketakutan. Kenapa juga? Karena minyak ini sebenarnya memanggil malaikat. Malaikat itu lawannya setan. Gitu kira-kira kayak seperti itu. Kemudian ini siwak. Kita siapkan siwak juga. Nah, ini disebut alat sunnah. Kalaupun kita misalkan tidak bawa siwak, tolong ketika kita berwudu, karena hadisnya ada dua, ada lau an asyqa ala ummati itu ada ketika setiap wudu atau ketika sholat. Di dalam beberapa literatur fikih itu wayahsulul ajru siwak itu bisa dapat, itu bibir jaulil asnan. Begitu diantara misalkan ibaratnya dari fiqhus sunnah, misalkan Said Sabiq menyebutkan bahwa karena inti daripada siwak itu untuk membersihkan mulut dan gigi, maka bersiwak ketika wudhu boleh dan bisa meraih pahala daripada siwak itu dengan kita gosok gigi. Jadi kita niat menggosok gigi ketika kita wudhu itu adalah untuk rangkaian melaksanakan sholat. Nah kalau tidak kita pakai siwak ini. Nah ini juga luar biasa. Ada terapi kita dengan terapi siwak. Saya sudah ngebuktikan ini. Ya, hari Kamis dulu, hari Senin dulu ada, saya dipanggil mendadak itu, ibu-ibu dari masyarakat itu manggil itu. Tapi Abi udah tahu ilmu Sukabumi ini, Bang. Ilmu Cekembar, saya dari Aang Cekembar. Nah, itu siwak ini siwak. Saya bawa siwak itu. Saya tanya sama yang kesurupan itu sambil wow gitu ngomong, ini apa ini? Ini alat sunnah, gitu kan? Coba kamu ini apa, setan atau apa gitu? Saya gebuk begitu aja Pak, wih Pak, kesakitan itu dia dengan ini. Jadi kalau kita kayak gini nih, nanti di sananya di bawah nanti kita coba, ya, terapi siwak. Ini siwak juga salah satu juga ternyata. Ya, jadi kalau saya lihat setan aja takut ini sama siwak. Karena ini alat sunnah gitu ya. Gitu Pak. Jadi bukan hanya kita untuk berlindung. Nah kemudian setelah itu kita perbaiki kita berdiri kita. Jadi yang berikutnya adalah al-intisabu qa'iman. Kita pelajari, kita perbaiki berdiri kita. Oke. Berdiri itu wajib. Kalau sholatnya sholat wajib, ya. Kecuali nanti kalau sholatnya sholat sunnah. Dan itu kalau sholat sunnah juga usahakan kalau udah tua baru sholatnya berduduk. Gitu. Kalau masih muda-muda mah janganlah. Tapi secara teori gitu kan, sholat sunnah dengan duduk walaupun apa? Sanggup berdiri, mampu berdiri tetap boleh. Boleh, tapi ini kan dalam fikih itu ada sholat yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi masih muda-muda,
kedua ketika Nabi sudah tua, itu ada bedanya sedikit. Nanti kita sampai nanti ke situ. Berdirinya wajib. Bapak-bapak masakan yang pakai kursi kalau masih bisa berjalan, minimal berdirinya ketika takbiratul ihram. Minimal. Setelah takbiratul ihram baru duduk. Jangan kita ini mampu berdiri terus kita duduk kemudian kita takbiratul ihram, itu tidak boleh. Kalau sholat fardu ya, sholat wajib. Nah kemudian yang berdiri ini, untuk berdiri ini satu, kita tidak boleh sopan, tidak boleh sopan, istilahnya itu, istilahnya ya. Jadi berdirinya ini jangan sampai kita berdirinya itu ininya di apa namanya, dikendorin satu nih, ini gini nih, tuh. Jangan begini, ini harus tegak begini. Nah, berdiri intisob ini berdiri begini. Yang kedua, tidak boleh kita ini merapatkan begini nih. Nah, ini tidak boleh nih berdirinya itu. Kemudian yang berikutnya, tolong berdirinya itu disebutnya adalah berdiri kita dengan cara merenggangkannya. Renggang itu adalah merupakan sunnah. Kerenggangannya diatur satu persatu ya. Kerenggangannya kira-kira sebran, satu jengkal. Dah, kira-kira sejengkal gini. Yang berikutnya berdirinya itu adalah kita menghadapkan kaki kita ini ke kiblat. Tuh, kiblat ini kita. Usahakan kalau misalkan yang biasa begini, Pak tuh yang biasa begini tuh. Nih, usahakan ya. Usahakan kalau begini ini kita usahakan. Ini kita beginikan. Tuh. Tuh. Usahakan begini. Ini sering sudah disampaikan. Nah, kemudian ketika berdiri itu kita akan melakukan perlindungan lagi sebelum kita mulai. Yaitu kita dengan cara kita banyak kita katakan kita ini dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Oke ya. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini disebutkan adalah kita nanti membaca dulu Qul a'udzu birabbin nas qabla dukhul piha. Sebelum kita mulai kita baca Qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau imam-imam yang pernah Habib tahu daripada tua-tua zaman dulu tuh di kampung-kampung itu betul sebelum sholat itu imam itu betul-betul tuh melakukannya itu. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu ayat pula an yasarihi biduni riqin, tiupkan di sini gitu. Qul a'udzu birabbin nas ke kiri, sebelah kiri tiup nih. Jadi itu termasuk hal yang dilakukan. Contoh Nabi menganjurkannya ketika itu misalkan tanakul itu tanakul itu kalau kita mau tidur, kemudian kita baca Qul, kita baca Falak, kita baca An-Nas, kita tiupkan kan? Nah, kita tiupkan, kemudian kita balurkan kepada tubuh. Ini penjagaan tahassun bil Quran. Nah ini juga ketika kita mau sholat bacaannya Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu kita tiupkan gitu. Sudah. Kalau misalkan kita suka was-was, suka kita ini kan, maka letakkan tangan kita ini ke sini. Letakkan di dada. Nah, ini memang amalan orang-orang dulu tuh begitu. Udah pada nggak ada nih sekarang ini kayak begitu tuh ya. Karena kita itu juga nggak belajar yang begitu kan. Letakkan di sini supaya kita menghilangkan kewaswasan. Pegang dada kita ini dengan kita bilang Subhanal Malikil Khalaqil Fa'al. Kita baca di sini. Jadi kalau dalam ini boleh baca surat Fatir 16-17. Iyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Nah, tapi kita baca Subhanal Malikil Khalaqil Fa'al. Ini. Nah, kemudian setelah ini masih perlindungan Pak. Sebelum kita melaksanakan sholat, terutama saat fardu, kita baca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau di dalam surat Al-Mu'minunnya pakai kul wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Itu kita baca berapa kali?
Dia 3 kali kita bacanya. Itu sunnahnya kayak gitu, itu tertib daripada sunnah-sunnah sholat. Nah ini berkaitan dengan masalah pelindungan. Ya, kita nanti, tapi kita tutupkan dulu sekian dulu. Nah nanti kita teruskan dulu dari mulai takbir. Ini saya teruskan dulu dengan masalah pelindungan. Kita nanti dalam sholat itu kan wajib baca Fatihah. Ya, itu wajib. Cuman nanti cara membaca Fatihahnya itu, nah itu yang nanti ada sunnahnya itu membaca Fatihah. Satu, ketika kita membaca Fatihah itu kita sunnah berta'awuz sebelum baca Fatihah. Ini bisa atau boleh dilakukan kesunahannya itu baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat. Ta'awuz qoblal Fatihah. Nah kita ta'awuz itu ada beberapa ta'awuz. Ini yang dipilihkan oleh ulama ini. Satu, kita yang biasa standar lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu standar kita kan gitu ya. Kemudian yang kedua yang dipilih oleh Imam Syafi'i yaitu a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ulangi lagi, itu pelindungan lagi kepada setan. Kalau memang mau panjang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafkhihi wa nafasihi wa hamazihi. Nah itu. Kalau mau di yang tadi kan ada 2 tadi. Ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Nah tinggal dinambahkan aja min nafkhihi wa nafasihi wa hamazihi. Ini yang kita ini kan satu tuh. Yang kedua, Bapak, kita ujungnya itu awalnya, awal Fatihah. Sekarang di ujungnya Fatihah. Ntar nanti kita baca Fatihahnya lain lagi. Di ujung Fatihahnya itu adalah kita baca waladdallin. Nah, di sini yang paling umum kita sunnah membaca amin. Itu sunnah, Pak. Itu jelas itu amin. Silahkan Bapak baca misalkan kitab dalam bab itu keutamaan amin, Fadlu Ta'min, itu ditulis juga oleh Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Jadi para sahabat, para salafus soleh itu kalau ada amin ya dalam setelah Fatihah itu senantiasa membaca Rabbighfirli. Kalau mau dibaik itu kan Rabbighfirli wali walidayya wa jami'al mu'minin. Jadi boleh tuh, boleh Rabbighfirli amin, boleh Rabbighfirli wali walidayya amin. Yang panjangnya Rabbighfirli wali walidayya wa jami'al mu'minin, atau pakai li lagi, Rabbighfirli pakai li. Kemudian wali walidayya pakai li, wali walidayya. Terus yang ketiganya wali jami'il mukminin. Baru bilang amin. Ini terutama kalau misalkan kita mau berdoa atau mendoakan menjadikan bismillah Fatihah itu butuh khusus untuk doa. Karena nama Fatihah itu banyak, Pak. Di antaranya misalkan ada disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, disebut Sab'ul Masani. Nah, di antara namanya lagi Ar-Ruqyah. Di antara namanya lagi Ad-Du'a. Di antara namanya lagi adalah Al-Ijabah. Sehingga para ya salaf soleh lah kita punya contoh lah ya. Itu dengan bacaan Fatihah dengan apa saja atau untuk apa saja untuk kita berdoa dengan Fatihah itu. Nah, makanya aminnya itu ya, aminnya itu pakai Rabbighfirli. Kemudian yang kedua pakai Rabbighfirli wali walidayya. Yang ketiga Rabbighfirli wali walidayya wa jami'al mu'minin. Nah, terus setelah itu baru bilang amin. Tuh bilang ya amin. Kemudian yang paling sempurna aminnya tetap sunnah pakai ya Rabbal Alamin. Ini di dalam kitab Khamsumi'ah. Jadi kita bacanya adalah a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Tutup putus di situ. Dikotok, jangan disambung. Nah, baru kita baca bismillahirrahmanirrahim.
boleh disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau diwasal. Habis 10 menit lagi ya. Nah, tapi yang penting aturannya gitu. Ta'awuz, setelah ta'awuz kita dipisah nih, jangan disatukan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Di sini disebutkannya sebaiknya memang antara bismillah dengan ini katanya disatu napaskan. Nah, kemudian kita nih, ini mazhab Syafi'i ini Pak ya. Kita tahu bahwa bismillah itu dalam Fatihah itu adalah bagian daripada ayat Fatihah. Ulangi, bismillah adalah bagian daripada ayat Fatihah. Oke, coba lihat Qurannya. Surat Fatihah, lihat di situ. Di Bismillahirrahmanirrahim ada nomor ayat nggak? Pertanyaannya gitu dulu. ada. Hah? Ada. Oke, bapak-bapak ini dalil Pak. Ini tolong bapak-bapak. Ini nanti misalkan kalau misalkan kita nanti Qurannya ulangi lagi. Kitanya bermazhabnya selain Imam Syafi'i, selain Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan, itu nanti bisa diganti tuh Pak. Iya, Bismillahirrahmanirrahim nggak pakai ayat. Ayatnya di Alhamdulillahirabbil alamin nomor satunya. Itu nanti ada begitu. Ini makanya nanti ada hal-hal yang kadang-kadang yang apa namanya yang berubah. Nah, ditahrif namanya disebutnya tahrif. Ya kita sekarang tidak ada dalil-dalil dulu lah. Kita membuktikan secara nas di situ Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Oke? Menurut Imam Syafi'i ini Pak, kalau itu ayat pertama maka jika kita membaca Fatihahnya jahar, maka bismillahnya pun harus jahar. Yang kedua, baca Fatihah tanpa baca bismillah, Fatihahnya tidak sah. Karena bismillah bagian daripada Fatihah. Itu buktinya tuh, lihat di situ ada tanggal satunya. Nah, kemudian juga ada lagi imam yang menyatakan bahwa bismillah itu bagian daripada Fatihah, cuman cara bacanya ada cara ta'abudinya, ada cara kaifiatnya. Yaitu bismillahnya dibaca secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Jadi bismillahnya disirkan. Coba di Madinah itu ada Imam Huzaifi itu. Imam Huzaifi itu gayanya kayak Ustadz ini. Itu kita kedengeran sekali tuh Bismillahirrahmanirrahim. Gitu, kedengaran bismillahnya itu. Itu bismillahnya diapakan? Nah, sekarang ada misalkan Imam Maliki misalkan itu tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahimnya itu ayat daripada Fatihah, tapi tetap Fatihah itu secara nas jumlah ayatnya berapa? 7, karena itu adalah 7 surat 7 ayat yang diulang-ulang. Namanya Sabul Masani, 7 tetap. Nah, gimana cara ngitungnya? Baik, lihat lagi di Quran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ada tanda apa di Quran itu? Ada enggak? Ada enggak? Tapi tandanya apa? Lam, alif lam. Itu artinya tidak berhenti. Ya kan? Tapi di situ dikasih tanda. Dikasih tanda itu artinya adalah jika bismillah itu bukan daripada ayat, sementara Fatihah itu adalah 7 ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah ayat di situ. Nah, oleh karena itu, kalau kita ini apa namanya sebaiknya gitu ya, sebaiknya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kuat baca Fatihahnya, jangan berhenti di alaihim di situ. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu.
Jadi kalau misalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau misalkan itu sampai ada yang protes tuh ya. Di mana tuh yang protes itu? Imam bacanya berhenti di mana? Di alaihim. Diprotes itu oleh makmumnya. Nggak boleh katanya gitu. Harus diapain? Harus diwasalkan, harus diitukan. Nah kita hanya gini aja. Pendapat atau penghitungan mengenai ayat Al-Fatihah itu sepakat 7. Cuman nanti penghitungannya Bismillahirrahmanirrahim itu ayat atau bukan. Nah bapak-bapak, di dalam kajian fikih itu ada kajian mazhab. Syekh kemarin menyatakan mazhab inilah penting. Karena dengan mazhab yang berbeda itu bisa kita melaksanakan, atau hadis itu bisa dilaksanakan secara keseluruhannya. Nah, maksudnya apa? Contoh, ada nggak hadisnya bahwa Nabi tidak baca Bismillah ketika baca Fatihah? Ada, Pak. Ada. Ada nggak hadisnya bahwa Nabi itu baca Fatihah Bismillah? Ada. Imam Abu Hurairah menyatakan Bismillah itu bagian daripada Bismillah. Jadi ketika itu ini mazhab Imam Maliki tidak baca Bismillahnya ketika baca Fatihah, itu menjalankan hadis. Terus Imam Syafi'i baca Fatihahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu juga menjalankan hadis. Imam Hambali misalkan membaca Bismillah tapi secara sir, itu adalah hadis. Itu ajibnya kayak begitu, sehingga seluruh hadis itu dengan adanya mazhab dilaksanakan semuanya. Itu hebatnya begitu. Contoh misalkan dia ada yang tahiyatnya begini-gini, itu ada hadisnya. Itu sahabat Wa'il itu gini dia menjalankannya. Tadi sahabat-sahabat yang lain tidak. Dia hanya menggerakkan saja, tidak menggerak-gerakan. Hanya menggerakkan. Ini begini-begini, ada hadisnya apa? Ya kan, ada hadisnya. Ya begini doang juga ada hadisnya. Yang nggak ada hadisnya itu yang nggak ada sholat. Nah makanya bapak-bapak semuanya nih, yang kunut ada hadisnya, yang tidak kunut juga ada hadisnya. Jadi yang kunut melaksanakan hadis, kemudian yang tidak kunut juga melaksanakan hadis. Disinilah Pak hebatnya. Perbedaan mazhab itu semuanya adalah dalam rangka menjaga sunnah. Jangan kita pilih begini, mau ikut Nabi apa mau ikut Imam Syafi'i? Itu tolol itu pertanyaannya itu. Iya Pak, tolol itu namanya pertanyaan itu. Jangan dijawab itu, tolol itu pertanyaan itu. Dikiranya Imam Syafi'i itu tidak mengikuti sunnah atau tidak mengamalkan hadis. Waduh itu bahaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita terusin ya Pak, 500 Pak. Ya, kita baru 9. Ini 500 lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.